Ulang-ulang. Janganlah diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema 1. Ini nama-nama kelompok 3 yang akan mempresentasikannya. Salah, 1. Cok. Kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tema 3. Ini adalah anggota-anggota kelompok 1. 1. Dimas Arya Santika. 2. Muhammad Galih Mardiono. 3. Muhammad Prawidariansah. 4. Muhammad Rafli Ananda Syaputra. 5. Nabil Iza Ambariono. 6. Prasumya Mardika, saya sendiri. Dan 7. Taufik Abdul Aziz. Yang pertama, sistem interkoneksi. Struktur interkoneksi merupakan kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan IRO. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Jenis data. 1. Memori. Pada umumnya, memori terdiri atas N-word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, dalam kurung 0,1,2 sampai seterusnya. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read, dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang kedua, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Oke, terima kasih Pras. Lanjut ke Dimas. Modul input dan output. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer. Maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data tersebut. Di antaranya, yuk jelasin yuk. Oke, lanjut. Terus memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. Kalau memori ke CPU, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU, CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. CPU ke I/O, CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi yang banyak digunakan sampai saat ini adalah sistem bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Oke, terima kasih Dimas. Kita lanjut ke Nabil. Bisa di next saja. Struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. 1. Saluran data bus merupakan lintasan untuk perpindahan antar modul. Lintasan ini juga disebut bus data. Jumlah saluran terkait dengan panjang word, misal 8, 16, 32, atau 64 saluran. Tujuannya adalah dapat mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan sebagai lebar bus dengan satuan bit. Yang kedua, saluran alamat, address bus. Merupakan saluran alamat adalah menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU.
dan sebagai saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Saluran kontrol atau kontrol bus adalah bagian saluran yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Contoh bus terdiri atas 4-10 jalur paralel. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan, menandakan validitas dan data alamat. Sinyal-sinyal perintah membentuk suatu operasi. Oke, terima kasih Nabil. Kita lanjut ke Galih. Jenis saluran kontrol tugas. Memory write memerintahkan data bus akan diteruskan ke dalam lokasi alamat. Memory read memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. I/O write memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O. I/O read memerintahkan data dari port I/O untuk ditempatkan pada bus data. Transfer ACK menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Bus request menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Interport request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interport ACK menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. Clock mengontrol untuk mensinkronisasi operasi antar modul. Reset menginisialisasi seluruh modul. Elemen perancangan bus, jenis bus, dedicated bus, bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data tertentu atau alamat tertentu, keuntungan throughput yang tinggi karena kemacetan lalu lintas kecil, kerugian, meningkatkan ukuran biaya sistem. Multiplexed bus, bus melakukan tugas untuk berbagai informasi yang berbeda, baik data maupun sinyal kontrol, dengan metode multiplex data. Keuntungan hanya memerlukan saluran yang sedikit sehingga dapat menghemat tempat dan biaya. Kerugian, kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk menguraikan data yang telah dimultiplex. Oke, terima kasih Galih. Kita lanjut ke Rafli. PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral ke motherboard komputer. Ini adalah bus I/O lokal paling populer yang digunakan saat ini. PCI menyediakan jalur data bersama antara CPU dan pengontrol peripheral di setiap model komputer, dari laptop ke mainframe. Dikembangkan oleh Intel Corporation, PCI pertama kali muncul di komputer pada 1993 dan hidup berdampingan dengan bus ISA selama beberapa tahun. Segera menggantikan bus lokal ISA dan VASA dan menjadi bus ekspansi standar yang digunakan dalam PC. Saat ini, sebagian besar komputer hanya memiliki slot PCI dan satu slot AJP untuk adaptor tampilan. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar jalur 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer PC yang beredar. Dari mulai prosesor Intel 486 karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini, bahkan hingga saat ini. Bus ini dikontrol oleh chipset pengatur memori North Bridge Intel MCH atau South Bridge Intel IGA dan NVIDIA Enforce MCP. Bus PCI didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA atau EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Komputer lama menggunakan slot ISA yang merupakan bus yang lamban.
sehingga kemunculannya sekitar 1992, bus PCI masih digunakan sampai sekarang, hingga keluar versi terbarunya yaitu PCI Express atau add-on. Oke, terima kasih Muhammad Rafli. Kita langsung lanjut aja ke kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan inter atau output yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya, dan bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer, sedangkan PCI, Peripheral Component Interconnect, PCI kepanjangan dari bahasa Inggris. Peripheral Component Interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Next. Oke, mungkin itu aja dari kelompok 1 tema 3. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.